Dua, tiga. Selamat pagi, Bu Ica. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Pemicu 2. Untuk anggota kelompok kami, pertama itu Mas Samuel Hamonangan Malau dengan NRP 206, Nadine Hafiz Ayasi, NRP 061, Arkananta Mas Sarif, NRP 115, dan saya sendiri Rahmat Bisma, NRP 290, dan terakhir Muhammad Rafi Budiman, NRP 297. Dan untuk slide pertama kami ini, kami akan mempresentasikan perbandingan performa untuk indeksin dan performa query indeksin dengan yang tidak ada indeksnya. Untuk query pertama, kami coba dengan kriteria kolom sering digunakan dalam causal where atau dalam kondisi join. Kami mempresentasikan dua query. Yang pertama itu melakukan select order dengan kriteria ID yang dengan kriteria ID WALTH. Dan query 2 melakukan joining untuk order details dan produk. Melakukan select detail order dari order details dan produk. Untuk performanya didapat setiap query dengan indexing lebih cepat beberapa persen. Untuk query satu lebih cepat setidaknya 0,00 setidaknya mungkin 10% lebih cepat. Dan untuk query 2 hanya sedikit perbedaan yang didapat. Mungkin karena data yang tidak terlalu banyak. Gitu. Dan untuk kriteria query kedua, kolom berisi nilai dengan jangkauan yang luas, berarti nilai yang sangat banyak. Untuk query pertama, saya ambil data dari order dengan range order date antara tahun 1996 bulan 2 dan tanggal 2 dan tahun 1996 bulan 12 harusnya tanggal 27. Untuk query 2 kita ambil produk dengan biaya lebih dari 50. Didapat performa indeks juga lebih cepat dengan indexing. Mungkin hampir dua kali lipat untuk query satu dan untuk query 2 juga hampir dua kali lipat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Samuel. Mas. Dari kriteria ketiga ini adalah kolom berisi banyak nilai nol. Dari query satu ini supplier dengan regional, di mana supplier regionnya ya is null. Next. Di sini ada query satunya, query totalnya hanya 0, agak sedikit lebih eh, lambat dari 0,446 detik dengan total rows-nya Hmm. 45.200 regional, komplitnya 0,457 detik, sementara index regional on splash region where region is null, di sini query-nya 215. Jadi setidaknya setengah lebih cepat. Jadi untuk Next. indeks yang pertama berdasarkan region, mungkin karena banyaknya data. Jadi setiap perubahan variasi data dibuatkan indeks sendiri. Itu yang mungkin yang membuat performa menjadi lebih lambat. Lanjut, Mas. Di sini detail query untuk kriteria 4, beberapa kolom yang sering digunakan dalam klausa where atau dalam kondisi join. Dari query 1 pencarian dengan dua kriteria, di mana where regionnya WA dan country-nya USA. Query 2 mencari detail order dengan penggabungan tabel product order dan detail order. Di sini ada select OD order ID, product name-nya, dan order date-nya. Di sini tadi semuanya, di sininya from join-nya semuanya sudah ada. Next. Di sini query 1, query komplitnya dalam waktu 0,069 detik dengan 5 total row. Sementara query kedua hanya 0,01 detik lebih cepat, tetapi row-nya di sini ada 2155. Sementara untuk indeksnya dari yang pertama, di sini indeks region country dengan employees dengan region dan juga country-nya. Query komplitnya 0,1446 detik. Sementara di sini indeksnya yang seperti tadi untuk order data product ID, order detailnya, query komplitnya 0,0663 detik.
Sementara untuk kriteria 5 ini tabel berukuran besar dan sebagian besar query menampilkan data yang kurang dari 2-4%. Produk yang sudah tidak diproduksi di mana where discontinued equals one, artinya yang apa saja yang sudah tidak yang tidak diproduksi lagi. Di sini query-nya 0,350 detik dengan total row-nya 225.060 row. Indeksnya di sini cuma indeks diskon itu dalam produk yang discontinue. Query komplitnya 0,305 detik. Sekian untuk laporan tentang indeks performa indexing dengan non indexing. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk mm, bab database tuning dan dilanjutkan oleh Nabil Nadine Hafiz Ayasi. Nah, untuk database tuning itu sebenarnya eh, salah salah keduanya tuh indexing sama partitioning ya. Nah, untuk indexing tadi sudah dijelasin di yang nomor kerjaan satu. Nah, untuk sekarang saya mau menjelaskan tentang partitioning. Nah, partitioning ada dua. Yang pertama itu ada horizontal partitioning. Nah, bisa kita ambil contoh saja ya. Pada double orders itu ada beberapa kolom seperti order date, refer date, sama ship date, dan track itu juga bisa. Nah, kita itu bisa partisi menjadi horizontal jika salah satu tabel tersebut itu sering diakses dalam query. Dengan tujuan, baris-baris data yang berpotensi muncul pada hasil query itu telah dikumpulkan ke dalam page-page yang lebih sedikit sehingga responsnya menjadi lebih tepat. Next. Next. Nah, ini untuk sintaksnya, yaitu yang pertama itu membuat, balik itu, balik, 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 tes, Balik, halo? balik, 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 balik ke slide sebelumnya. Halo, balik ke slide, Balik kemana? balik ke, lagi, balik, balik, balik. Nah, ini. Nah, kita create table dulu buat partitioningnya. Nah, habis itu eh, create table untuk partitionnya. Di sini saya membagi menjadi beberapa partisi ya, dari mulai tahun 1950 sampai 2000 dan seterusnya. Habis itu ini create table yang di samping ini yang ordernya ini buat kondisi yang value-nya dari order date itu nol. Nah, habis itu nanti kita cek performa sebelum dipartisi sama setelah dipartisi. Next. Nah, nah sebelum dipartisi itu mungkin execution time-nya tuh 171. Nah, sesudahnya tuh bisa sampai 34 ms. Oke. Next. Wih, cepet ya. Nah, mungkin bisa menambahkan indexing ya untuk masing-masing partisinya. Next. Nah, untuk vertical partitioning, beberapa kolom itu mungkin memiliki banyak beberapa tabel itu mungkin memiliki banyak kolom ya. Salah satunya tuh ini kolom produk. Nah, tapi mungkin kita tuh hanya perlu beberapa kolom saja. Misal ya, query hanya sharing akses beberapa kolom seperti produk ID, produk name, supplier ID, sama kategori ID. Nah, maka ini kita bisa eh, partitioning secara vertikal tabel-tabel yang sering digunakan dan jarang digunakan. Next. Nah, ini eh, membuat tabelnya dulu, yaitu ada dua tabel, produk info sama produk produk start. Habis itu nanti value-nya itu disalin yang apa untuk produk ID, produk link sama spare ID, kategori ID sama discontinue itu ditaruh di produk info, nah sisanya tuh di produk start stok. Nah, habis itu nanti kita jalanin test query kita yang di sebelum partisi sama sudah partisi. Next. Nah, sebelumnya tuh mungkin execution time-nya tuh 220 ms.
Nah, untuk yang sesudahnya itu 201. Mungkin hanya kecil ya perbedaannya. Soalnya mungkin data di produksi itu kecil. Tapi kalau untuk data yang jangka besar mungkin bisa lebih terlihat perbedaannya. Asli. Selanjutnya untuk database administrasi database meliputi manajemen role dan manajemen database dilanjutkan oleh Alkana Temas Syarif dan Muhammad Rafi Budiman. Rafi, Ah, Oke, cepat ya. ini yang pertama ada pemberian hak akses kepada admin Outwin bisa melakukan CRUD di setiap tabel order dan employee. Di sini pertama dibuat dulu adminnya, apa namanya, usernya, create user admin dengan passwordnya. Kemudian diberikan hak aksesnya, yaitu dengan grant hak aksesnya di tabel apa dan usernya siapa. Seperti dicontoh tabel tabel create dan read tabel order. Di sini eh, user admin user admin sudah bisa meng-create dan setelah itu kita bisa cek dengan read atau insert dengan read atau select dan sudah tertampil. Namun di sebelah kiri admin tidak bisa mengubah selain tabel order dan employee. Mungkin next. Dan pada gambar sebelah kiri admin juga sudah dapat mengupdate dan mendelete tabel order. Contohnya tadi dari city-nya Jakarta diubah menjadi Surabaya dan sudah terubah dan ketika di delete data tidak ada. Selanjutnya untuk yang gambar tengah, eh oh ya, admin juga sudah dapat update dan delete tabel employee. Sorry, ini bacanya harusnya dari kanan dulu. Ini admin sudah bisa create dan read tabel employee. Selanjutnya dapat update dan delete tabel employee. Mungkin lanjut. Selanjutnya sales bisa select produk, create produk, dan insert dan update supplier. Caranya sama, pertama create user, kemudian grant, uh, pilih permission yang diinginkan, tabel tabelnya dan salesnya, dan usernya. Di sini sales sudah bisa update tabel supplier, kemudian dapat dilihat sales juga bisa meread tabel produk. Aduh. Sales di sini juga bisa create tabel supplier dan selain itu sales tidak dapat memiliki akses yang lain. Lanjut, terakhir, tabel user HR itu bisa CRUD semuanya di tabel employee. Caranya sama, create user dan passwordnya, kemudian uh, grant uh, permissionnya, tabel apa dan siapa. Di sini sudah dapat dilihat HR, sorry, dapat create dan read tabel employee dan dan HR tidak bisa mengakses tabel yang lain. Oke. Dan untuk memory management dilanjutkan oleh Alkana Temas Syarif. Baik untuk memory management, di sini kami menggunakan database cloud yaitu Ivan. Jadi tapi di Ivan tidak bisa mengakses super user. Jadi untuk memory management dilakukan di lokal untuk testing dengan merekayasa sistem di Ivan. Jadi pertama ada shared buffer itu untuk ukuran caching data karena server punya 1 GB maka shared buffernya 20% yaitu 200 MB. Lalu untuk work memory itu untuk memori buat sort sama hash tables. Mungkin dari query yang di ada tadi di
Bagian pertama tidak ada yang short yang terlalu kompleks, jadi work memorinya di set ke 64 MB. Lalu ada maintenance work memory, yaitu maximum memory untuk maintenance seperti vacuum, create index, atau alter table, terus add foreign key, itu 5% dari server. Mungkin sekitar 50 MB. Lalu ada effective cache size, yaitu memori yang tersedia untuk caching. Jadi ekspektasi beberapa memori yang bisa tersedia. Ini agak besar, mungkin 50% dari total itu 500 MB. Lalu ada time buffer, yaitu maksimum temporary buffer di setiap sesi, mungkin setiap sesi pengguna. Di sini kita set 8 MB untuk tiap sesi. Next. Nah, baik ini untuk query-nya, jadi menggunakan alter system set sesuai variabel tadi, dan untuk hasil penerapannya itu uh, sudah bisa terlihat, sudah ada alter systemnya. Mungkin lanjut. Lalu next ke backup dan restore. Di sini pertama yaitu backup. Di sini uh, menggunakan komen pgdump itu, lalu kita linkkan ke website atau eh, host serta eh, ad serta username dan password untuk event. Di situ kita milih strap F itu ke tujuannya, yaitu bignordwinbackup.sql. Lalu strap T itu pilih tabel yang mau di backup, itu ada customer demo, sama customer demographics. Lalu hasilnya ketika dijalankan, itu di bawah sudah bisa dilihat di SQL-nya itu sudah ada kopian dari eh, database di tabel-tabel tertentu. Next. Nah, selanjutnya untuk restore, pertama kita create database. Ini Big Northwind Backup. Ini buat melihat hasil backupannya. Lalu untuk backup sendiri kita hanya menjalankan PSQL, lalu tujuannya yaitu di Postgres, AVN admin, lalu password, serta tujuan mungkin eh, link seperti website. Lalu kita pilih file yang mau kita pakai sebagai isi dari backupannya. Lalu kita bisa lihat hasilnya itu ada beberapa query yang sudah dijalankan karena isi SQL-nya. Lanjut. Nah, ini untuk pembuktiannya, kita cek /dt itu buat mengecek tabel apa saja yang ada di sana. Di situ ada sesuai tadi yang di backup customer demographic, sama customer demo. Lalu kita cek isi dari salah satu tabel, select from customers, itu bisa dilihat ada customersnya sudah datanya ada sesuai dari backupan yang tadi. Jadi Mungkin eh, sekian untuk presentasi kelompok kami, kelompok 4 tentang pemicu 2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.